Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C023024. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, yaitu materi tentang perseroan terbatas. Teman-teman bisa simak videonya. Apa sih perseroan terbatas itu? Nah, perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaannya itu sendiri. Nah, jadi setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Ciri-ciri perseroan terbatas, yang pertama itu ada badan hukum terpisah dari pemiliknya, yang kedua modalnya terbagi dalam saham, lalu yang ketiga tanggung jawab pemegang saham terbatas, kemudian yang keempat ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham dan bentuk dividen, lalu yang kelima ada pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi. Nah, yang keenam ada pembentukannya diatur dalam undang-undang. Terus yang ketujuh harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedelapan memiliki fungsi ekonomi dan komersial. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan sebuah PT atau perseroan terbatas. Yang pertama itu harus didirikan berdasarkan perjanjian. Lalu yang kedua harus menggunakan akta resmi yang dibuat oleh notaris. Yang ketiga, akta pendirian harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Lalu yang keempat ada modal yang ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar. Lalu yang terakhir itu ada perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, syarat-syarat perseroan terbatas itu sendiri, yang pertama memiliki minimal 2 pendiri. Lalu yang kedua membuat akta pendirian PT yang disahkan notaris. Yang ketiga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari minimal 1 direktur dan 1 komisaris. Yang keempat memiliki nama PT yang sesuai dengan ketentuannya. Lalu kelima memiliki modal dasar yang sesuai kesepakatan pendirinya. Yang keenam memiliki setoran modal awal minimal 25% dari total modal dasar. Yang ketujuh mendaftarkan PT di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Yang kedelapan memiliki izin usaha dan izin operasional. Lalu yang kesembilan memiliki NPWP dan SKT pajak. Nah, jenis-jenis PT yang ada di Indonesia itu ada PT terbuka atau TBK, PT penutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, PT asing, PT dengan modal dalam negeri atau PMDN, PT dengan modal asing atau PMA, PT swasta, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Apa itu hukum benda? Perseroan terbatas adalah PT, suatu badan hukum, untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Nah, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan ini memiliki kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan suatu perusahaan. Untuk mendirikan PT harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf karena kami juga belum sepenuhnya paham. Semoga teman-teman bisa menganalisis apa yang kami jelaskan. Terima kasih.